Tapi ini juga bapaknya nih ya, ternyata bikin heboh loh sama band The Massive. Wow. Sempat bikin heboh di halte. Itu enggak bukan, ada halte di halte petukangan namanya jadi halte The Massive. Iya. Coba kita lihat artikelnya dulu nih. Halte Transjakarta Pertukangan Utara kini berganti nama jadi halte Pertukangan Nah ini Masif. bikin heboh ini lu yang sama teman-teman band lu yang pasangin atau bagaimana ini? Enggak lah, Pi. Ya jadi memang kan kita kan kemarin habis ulang tahun ke-22 tahun. Karena kebetulan kantor kita tuh persis banget di depan halte. Oh. Nah terus kita bilang, ini mungkin nggak kalau halte ini jadi namanya jadi petukangan jadi The Massive karena kita pas ulang tahun. Akhirnya kita ngobrol. Karena kan sebenarnya itu kan naming rights kan memang ada rate-nya ya. Iya, Kita iya, ngobrol iya. dan akhirnya sepakat salaman dan jadilah pas tanggal 3 Maret kemarin berubah jadi petukangan The Massive. Berarti bisa Tanah Kusir Raffi Ahmad bisa, Pi. Kuburan dong. Anak kusir lebih ke kuburan dong, jangan begitu dong image-nya kan. Tapi ada yang menunjukkan ternyata nih ada artikelnya lagi. Iya, iya, iya. Ini dia. Rian The Massive ternyata tak bisa kendarai mobil dan motor kemana-mana diantar sopir. Rian, Oh bagaimana sih lu Pak? nggak bisa nyetir. Iya. Beneran Pak? Bener. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Metik. Nggak bisa juga. Motor pun nggak bisa. Kenapa? Karena takut atau pernah celaka? Waktu itu jadi waktu nggak tahu bokap tuh melarang gue untuk Iya, tidak iya. boleh Hati-hati. naik kendaraan. Tapi akhirnya bersyukur juga karena ketika gue nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, gue bisa fokus berkarya kan. Maksudnya kalau bikin lagu cepat jadi ya. Fokusnya kemampuannya Fokusnya ke itu aja. dibikin lagu. Kalau bikin lagu emang alhamdulillah cepat banget. Coba kau cepat bikin lagu tentang bantal. 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 Ada gitar. Bantal. Empuk sekali ingin ku tidur lagi sampai pagi lagi. Bantal ini enak sekali. Aku ingin tidur lagi, tidur sampai pagi. Satu lagi ya. Ya. Itu udah bagus. Anakku tidak suka band yang aku buat sampai 22 tahun. Ya. Pokoknya curahan hati lu ke perasaan ayah, anaknya ternyata gak suka band bapaknya. Ini bisa single terbaru loh. Oh, Kenapa aku gak suka bandku, padahal laguku enak semua. Kenapa anakku gak suka lagunya bandku? Kenapa anakku gak suka lagunya bandku? itu bagus loh. Lu jadi lo itu bagus loh. Nanti dia jawab, nanti anaknya jawab. Suka-suka gua, suka-suka gua. Langsung serem ya. Ah, gimana? Suka-suka? Kau Ralia sendiri mau jadi musisi atau jadi apa? Mau jadi musisi. Beneran? Iya. Terinspirasi itu dari bapakmu? Iya. Aku juga kan dari dulu gak disuruh papa buat jadi musisi, tapi aku mau sendiri jadi musisi. Juga suka diajarin di rumah. Oh gitu? Udah muka mirip, ini lu banget Yan. Tapi ngomong-ngomong, Ya. ada yang baru beli rumah baru di Pondok Indah. Iya pernah aku datengin. Dari jualan kaos. Iya pernah aku Jualan. datengin. 20 jersey. Beneran bro? Apa pernah ke sana? Pernah ke sono, bener nggak bang? Waktu itu pernah. Masih Marcel. Satu jersey-nya bisa sampai laku 500 juta. 300 sampai 500. Jersey Itu kayak match worn jersey sih. Jadi emang yang dipakai sama pemain langsung. Tapi memang jualnya nggak bisa yang BU. Jadi emang harus sabar dan memang harus tepat sama orang yang memang ngerti ya gitu. Koleksi lama lu gitu? Masih lama. Jadi memang ada dulu tanda tangannya nggak?
ada beberapa yang tanda tangan juga ada. Cuma emang dulu tuh orang-orang ngira gue tuh gila. Gila tuh maksudnya lu ngapain sih beli jersey yang semahal ini gitu. Tapi akhirnya setelah 10 tahun kemudian itu malah jadi sesuatu. Jadi aset. Kayak jadi gue ada jersey, ada vintage t-shirt dan lain-lain tuh jadi kaget juga ketika pas pandemi malah naik semua harganya. Iya bener. Tapi ya ada yang baru pulang dari luar negeri. Dari luar negeri kita punya artikel. Serius? Iya. Mana? Ini. Bakal tampil di Musekpo Amerika di Masif siap mejeng di pasar global. Hah, itu kan musisi-musisi internasional pada ke situ semua. Iya, jadi kita tuh kebetulan 2 hari yang lalu baru pulang, baru landing. Kita tampil di satu acara namanya Muse Expo itu di Los Angeles. Jadi acara itu tuh yang melahirkan band-band seperti Coldplay, Muse, Katy Perry, terus ada Adele juga lahir dari situ. Dan kita kemarin dapat kesempatan untuk tampil di depan semua pelaku musik dunia di sana. Wih, lu ada berasa bukan minder sih, nervous gitu. Nervous pasti ada, tapi gue tuh percaya bahwa musisi Indonesia tuh keren-keren. Jadi kita harus pede dan kita nggak kalah sama musisi-musisi yang lain. Gitu. Naik kelas. Bro, bokap lu keren. Bandnya juga hebat, internasional,